Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Kalau yang mau mengikuti ini, saya pakai Maraqil Ubudiyah. Dari percetakan Nurul Huda, Surabaya. Sohifah 73, halaman 73 ya. Di tengah, di pinggir hamisnya kitab ini pas bab wa ammar rijlani. Wa ammar rijlani anapun utawi sikil loro fahfal mongko ngreksa sapa sira huma ing rijlani antamsya anduh sangking yen to mlaku sapa sira bihima kelawan rijlani ila haramin maring keharaman au tas'a utawa tumandang sapa sira biha kelawan rijlani ila babi sultanin maring lawangi penguasa zalimin ingkang zalim. Fa innal masya karena sak temene melaku ilas salatini maring pira-pira penguasa adzalamati ingkang zalim-zalim kabeh min ghairi daruratin sang kelawan tanpa bahaya wa irhaqi maksiatin lan nekakno maksiat kabiratun iku dosa gedhe. Maksiat kaki yang harus kita hindari. Jangan sampai kita berjalan ke tempat-tempat yang diharamkan ya. Atau berjalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram. Jangan sampai. Misalkan dia berjalan niat jadi musafir ya. Mau ke Surabaya, ada apa? Lihat konser Asilule, tarik sis semongko misalkan. Mau lihat Salihu, aduh ya. Ya biduannya siapa? Kalau biduan laki-laki itu ya tidak menarik. Biasanya kan biduanita, penyanyi perempuan. Yang dia ini busananya baju anak SD dipakai, rok mini, bupati buka paha tinggi-tinggi. Wah, ke sana haram ini sudah ya. Bahkan walaupun sudah lebih dari masafatul qasri mencapai jarak qasar, tidak dapat rukhsah orang kayak gini, tidak dapat kemurahan untuk sholat qasar, jamak, takdim atau takhir nggak dapat ya. Karena tujuannya sudah maksiat. Dan hati-hati ya. Semua tempat itu akan jadi saksi. Tempat yang kita tinggal, yang kita singgahi untuk bermaksiat itu nanti jadi saksi. Begitu juga tempat yang kita buat untuk ibadah jadi saksi yang menguntungkan. Kalau dibuat maksiat jadi saksi yang merugikan. Saya tidak pernah maksiat kok. Lalu didatangkan tempat-tempat yang biasa dia datangi. Oh ya, dulu dia dugem di sini. Wow, dia dulu itu cangkruk rasan-rasan, riba di sini lah, bahaya ini. Jadi hati-hati, kaki ini kita diberi kaki supaya menuju tempat-tempat yang baik. Datang ke majelis taklim ya, seperti ini, majelis belajar bersama, mempelajari kitab tasawuf, kitab fikih, belajar Al-Quran dan lain-lain, datang ke masjid ya, atau berdakwah ya, atau untuk bekerja, itu kegunaan dari nikmat kaki, bukan untuk maksiat, bukan untuk menyakiti orang, misalkan menendang orang, ya tidak boleh. Ya. Atau jangan sampai kaki ini digunakan untuk mendatangi pemimpin-pemimpin yang zalim, penguasa-penguasa yang menganiaya.
Maksudnya apa? Kalau mendatangi tujuannya untuk mengingatkan tidak masalah. Tapi kalau mendatangi untuk tujuan apa? Lil inas ya. Untuk apa? Sekedar silaturahim ya. Ya, sekedar untuk apa? Senang-senang nyangkruk gitu enggak boleh ini ya. Karena apa? Penguasa-penguasa zalim seperti itu harus dijauhi. Kalau kita ke sana, nanti seperti kita itu ridho dengan kezaliman mereka. Seperti kita mendukung dengan kezaliman mereka. Ada penguasa zalim, punya apa kawan-kawan kiai-kiai misalkan. Kiai-kiai sering ke situ mondar-mandir masuk. Ya ini ya nggak pantas sekali seorang ustadz, seorang kiai ya, datang kemudian apa kemudian duduk bersama dengan mereka, jagongan, cangkruan, berkawan seperti itu tidak boleh. Karena apa? Ya itu takfiru lisawadihim ya. Jadi seperti apa? Menambah pengaruh kezaliman mereka. Walaupun pemimpin zalim, tapi anak buahnya kiai-kiai gawat ini. Saya pernah mendengarkan suatu pengajian ya. Ada seorang dai, beliau juga alim. Ya. Beliau ini berkata, ada seorang ulama mensitir sebuah hadis. Riwayatnya seperti ini, ada seorang ulama. Dia ini datang ke tempat orang zalim. Kemudian dia ini niatnya sebenarnya mau amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi dia ini sering dapat uang dari orang zalim itu. Ya. Sering dikasih apa-apa, dikasih makan. Terus dia niat mau apa amar ma'ruf nahi mungkar. Apa kata Rasulullah? Wala yakunu dzalika au kama qol. Tidak akan bisa terjadi seperti itu. Jadi kalau ada ulama mau mengingatkan orang zalim, sudah jangan terima apa-apa dari dia. Ini sulit loh, seperti ini sulit. Soalnya orang itu biasanya kalau dia ini nggak ingat pada Allah, nggak ingat pada Allah, terus dia biasa diberi oleh seseorang. Ketika seseorang yang memberi itu melakukan kesalahan, biasanya yang diberi ini kalau mau apa? Kalau mau mengingatkan itu ada rasa segan. Kalau sudah seperti ini jatuh imannya, ini berkurang imannya kalau sudah seperti ini ya. Tidak mau mengingatkan orang gara-gara dia ini sering diberi. Pernah suatu ketika itu, ya alhamdulillah ya Allah tolong saya, alhamdulillah ya. Saya itu dulu itu sering diberi oleh seorang kawan. Berinya banyak. Berinya banyak itu. Terus apa? Dia ini ya memang baik secara muasyarah, baik ke saya. Kalau ke yang lain saya tidak tahu. Terus apa? Sayangnya dia ini mempunyai kesalahan. Kesalahannya itu dia beda pendapat dengan gurunya. Seorang santri kan jangan sampai gurunya melarang hal ini, kok dia melakukannya, tidak boleh kan itu seperti itu. Dia ini termasuk salah satu dari apa orang-orang yang anti pada sebuah pada apa Pak Alawi. Sering japri saya dijapri apa masalah apa itu keturunan Pak Alawi yang katanya cangkok. Pak Alawi itu bukan keturunan Rasulullah seperti inilah. Sementara guru kami itu melarang kita untuk ikut-ikutan orang-orang yang benci Pak Alawi.
yang menuduh Pak Alawi bukan keturunan Rasulullah. Guru-guru kami itu sudah memberi perintah seperti itu ya. Satu kali saya di Japri, sudah ya, saya diamkan dulu. Saya tanya pada kawan-kawan, kenapa ini? Kok ada video seperti ini? Kok ada channel YouTube seperti ini kok dikirimkan ke saya? Saya tanya pada kawan. Oh, itu indikasi dia itu termasuk anti Pak Alawi. Udah wis. Saya mau tata niatnya. Kemudian kedua kali kirim, nggak saya hiraukan. Ketiga kali kirim, ini saya harus bertindak. Walaupun dia itu sering kasih saya sesuatu, ya, uang atau apa itu, saya ingatkan. Sama-sama alma mater sama-sama punya alma mater yang sama kan, sama-sama alumni Sarang. Wah, saya itu memang pendidikan kitabnya itu 100% dari Sarang. Nah, jadi harus saya ingatkan ini. Saya kasih surat selebaran dari Yai Najih Maimun Zubair. Kok tetap ngirim lagi? Waduh, saya ingatkan lagi secara halus. Saya ini orang bodoh. Saya bilang gitu ya. Saya ini orang bodoh. Saya tidak akan keluar dari cara-caranya guru saya. Ya, kalau guru saya itu melarang saya seperti ini, ya saya jangan sampai melanggar. Saya tidak mau ikut-ikutan orang-orang yang itu. Mereka ngajar saya alif ba ta saja enggak kok. Kok 3 kalinya? Ini ganas ini. Channel YouTube-nya itu isinya itu Masya Allah ya. Saya itu langsung naik darah pada waktu itu. Karena judul channel YouTube-nya itu Cangkok Nasab Pak Alawi dan Ya'juj Ma'juj. Meskipun nanti di isinya itu nggak sampai ya Pak Alawi dikatakan Ya'juj Ma'juj, andaikan ya, tapi kan saya hanya baca judulnya saja. Judul ini sudah sangat menghina ya. Sangat menghina keturunan Pak Alawi. Marah saya. Langsung saya itu punya suatu kebiasaan frontal ya. Kalau ada apa-apa seperti itu kadang-kadang itu nggak bisa menahan diri ya, sebenarnya tidak bagus ya. Tapi ini sudah peringatan ketiga, akhirnya saya mengatakan hal seperti ini. Saya Japri, Anda murid siapa? Murid Yai Najih atau murid itu? Oh, marah-marah. Marah-marah, saya dikata-katain kurang adab, ini apa ya. Kalau saya kurang adab pada guru saya tidak masalah. Ini sama kawan, sesama-sama kawan ya. Kurang adabnya bagaimana? Saya cuma mengatakan seperti itu. Saya tidak mencaci, saya tidak menurunkan martabatnya. Justru saya malah bilang seperti ini. Saya ini dengar sampean itu sudah pro dengan itu, dengan oknum itu ya. Nah, terus dia bilang, saya pro Rasulullah. Ya sama, saya gitu. Ya karena saya itu kasihan ya. Kasihan. Ini saya ingatkan sebagai sesama alumni dari satu alma mater. Saya punya kewajiban untuk mengingatkan, jangan sampai ikut-ikutan masalah urusan nasab seperti itu, membuat guru murka. Sudah saya diblokir, enggak mau dengar kata-kata saya, kewajiban saya sudah habis. Ya. Sudah hilang kewajiban saya sudah mengingatkan ya. Entah itu dicoret dari alumni atau bagaimana, ya kebijaksanaan guru-guru kami sudah ya. Ini berat memang seperti ini ya. Berat memang. Sering diberi, kemudian ketika dia salah kita mau mengingatkan itu segan, kan sering kayak gitu. Khawatirnya apa? Khawatir enggak diberi lagi. Ya kalau ada kasus seperti ini yang perlu kita pikir itu satu. Ya, doa dari surat Waqiah ya. Hati-hati ya. Doa dalam surat Waqiah itu kan ada yang berbunyi seperti ini.
fanashtaghila bihamdi man a'tana wa nubtala bidhammi man mana'ana wa anta min wara'i dzalika kullihi ahlul 'ata'i wal mana'. Kita minta kaya dengan surat Waqiah ini. Intinya kan doanya seperti itu. Supaya apa? Supaya kita itu tidak sibuk dengan memuji orang yang memberi kami. Dan tidak diberi musibah, tidak diberi bala dengan mencela orang yang sering menghalang-halangi kami, menghalang-halangi rezeki kami. Nah, sedangkan di balik semua itu, Allah lah yang maha pemberi dan yang menghalangi. Jadi kalau kita diberi oleh orang, kita harus yakin bahwa Allah menggerakkan hati orang itu untuk memberi kita. Jadi kalau kita mau amar ma'ruf nahi mungkar pada dia, enggak susah. Kenapa? Rezeki itu memang kebetulan oleh Allah ditakdir lewat situ. Nah, lewat yang lain nanti ya banyak kok. Allah memberi rezeki kita itu bukan hanya dari satu jalan satu buntu, yakinlah jalan yang lain terbuka. Seperti itu. Jadi enteng. Selama kita masih hidup, rezeki kita itu pasti datang. Kalau sudah habis jatah hidup kita, walaupun kita masih sehat, maka rezeki itu tidak akan datang. Nah, makan sudah tidak bisa masuk, walaupun satu sendok, minum sesuap, minum seteguk pun tidak akan bisa masuk ke dalam kerongkongan kita. Kalau rezeki sudah habis. Nah ini ya, bahaya memang. Jangan sampai kita itu kehilangan semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar gara-gara sering dikasih. Ya. Maju tak gentar membela yang bayar, ini jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kalau salah ya ingatkan. Itu namanya kawan sejati seperti itu. Ya. Pernah ada seorang kawan ya diingatkan oleh kawannya. Kawan ini kan punya santri. Walaupun bukan pondoknya sendiri, tapi beliau ini termasuk mu'alim di pondok tersebut. Pada waktu taraweh nggak pernah ikut. Tarawehnya 1 juz nggak pernah ikut. Lalu diingatkan sama kawannya, "Amen, ini kiai model apa? Kok nggak memberi contoh pada kawannya?" Langsung ya, langsung japri, "Anda ini memang betul-betul kawan saya. Terima kasih saya diingatkan." Harusnya seperti itu. Ya. Kalau ada yang ingatkan itu ya jangan sok-sokan. Kemarin itu ya saya ya semoga dia lihat channel ini ya. Sampai ngeluh sampai bilang kamu ini siapa ya. Ya saya anak cucu Nabi Adam. Ya, sampai dikata-katain kurang adab entah apa ya, mentang-mentang keturunan kiai, mentang-mentang kaya raya atau seperti apa ya, sampai keluar takaburnya seperti itu ya. Naudzubillah ya. Ya semoga saja Allah kasih ingat orang yang kayak gitu itu, kasih ingat semoga ya. Nah, kalau sudah keluar dari manhaj gurunya, melanggar larangan gurunya itu, apalagi kok urusan dengan Pak Alawi. Ali Ba'alawi ini kan guru kami ya, Yai Haji Maimun Zubair, sangat ta'zim ya. Kemudian guru kami Gus Solah itu pondoknya dikasih nama Ali Ba'alawi. Bahkan Gus Solah ini ada yang mengatakan ya, wah itu bukan alumni Dakhili Said Muhammad, itu Khoriji. Nah ini orang ini memang nggak tahu yang bilang kayak gitu ya. Kenapa? Saya muridnya, saya tahu beliau pernah pernah dawuh seperti ini ya. Saya mau boyong dari pondoknya Said Muhammad, nggak boleh. Untung saya nggak boyong. Kenapa? Saya bisa menyaksikan wafatnya Said Muhammad. Itu kata Gus Solah seperti itu. Kan memang santri Dakhili dan adiknya pun yang jadi tetangga desa saya sering cerita memang murid Dakhili dari Said Muhammad. Nah, ini ya masalah seperti ini, Masya Allah ya. Semoga kita dijauhkan dari fitnah akhir zaman.
Fa innahu korona sak temene as-sa'yu ila babi sultanin zalim. Tawadhu'un niku andap asor wa ikramun lan mulyakno lahum maring iki salatinidz zalamah ala zulmihim ing atase kezalimane salatin adz-zalamah. Datang ke pintu mereka munduk-munduk, manduk-manduk seperti ini, nun sewu. Ini ya sama saja kita itu memuliakan kezaliman mereka. Wa qad amara lan teman-teman perintah Allahu sapa Allah taala bil i'radi kalawan mengo anhum saking iki as-salatin adz-zalamah fi qaulihi ing dalem dawe Allah taala wala tarkanu lan ojo condong sapa sira kabeh ilal ladzina maring wong-wong akeh zalamu kang padha nganiaya sapa alladzina fatamassa mongko bakal ngepok kum ing sira kabeh annaru apa neraka al ayatan rusno sira ing ayat ya. Kita ini jangan sampai jangan sampai datang ke tempat orang-orang zalim kalau tujuannya itu bukan untuk amar ma'ruf nahi mungkar ya. Karena apa? Sama saja kita itu memuliakan kezaliman mereka. Nah ini kita rendah diri, rendah hati pada orang zalim itu tidak boleh. Tawaduk pada orang zalim itu tidak boleh. Kalau ada orang zalim datang, ya sudah bersiap-siap biasa-biasa saja. Nggak usah sing digodawuh. Nggih, waduh jenengan Masya Allah. Nggak usah seperti itu ya. Biasa-biasa saja. Nah, karena ada ayat Al-Qur'an, ya, jangan sampai rukun ya, jangan sampai condong pada orang-orang zalim. Nanti tersulut api neraka. Wa huwa utawi as-sa'yu ya. Ila salatini zalim ayat zalamah taktsirun iku ngakehno li sawadihi maring golongane iki salatini zalamah. Nah, seperti itu adalah menguatkan pengaruh mereka. Seperti kita itu mendukung kekuasaan kezaliman mereka. Wa ing kana lan lamun ono dzalika apa mengkono as-sa'yu ila babi salatini zalamah lisa babi talabi malihim iku krana sebabing goleki bondone iki salatini zalamah fahuwa mongko utawi dzalik sa'yun iku lumaku ila haramin maring perkara haram. Alah wis nggak penting entah itu orang baik atau tidak, yang penting cair. Wah ini ya, kalau sudah mata duitan ini payah. Pernah ada orang itu bilang, saya payahnya lagi hafid ya, saya diundang orang Nasrani untuk ngaji di gereja, nggak masalah. Boleh, mau saya. Yang penting cair. Ngapain ngaji di tempat seperti itu ya. Mbah Maimun tidak mau ya. Tidak mau masuk tempat ibadah orang-orang kafir. Apa? Resikonya nanti tidak punya keturunan alim. Nah, itu bahayanya. Kalau ada orang rukun dengan orang-orang yang zalim-zalim seperti itu, tujuannya supaya yang penting penting pesek aja dapat duit, aduh ya ini haram ya. Wa qad qala lan teman-teman ngendika an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong tawadhu'a iku lamun andap asor sapa man li ghaniyin maring wong sugih solihin kang soleh lirinahu krono kekayaane iki ghani dhahaba mongko ilang thulutsa dinihi apa rong pertelu agamane iki man wa hadza utawi iki dhahaba thulutsa dinihi fi ghaniyin iku ing dalem wong sugih solihin kang solih fama mongko
iku apa suwiji-wiji dhannuka utawi penyono sira bil ghadiyyi kelawan wong kang sugih adzalimi kang zalim. Nah, Nabi itu sudah bersabda, ya, siapa yang rendah hati, yang tawadhu ya, pada orang kaya yang solih, bukan karena kesolihannya, tapi karena kekayaannya. Ya, karena napesena. Maka 2/3 agamanya ini hilang. Ini padahal pada orang soleh. Nah, ya. Maka coba, apa pendapatmu, kata Imam Ghazali ya. Coba pikirkan ya. Bagaimana kalau tawadhu pada orang kaya yang zalim? Bisa-bisa wong pada orang kaya yang soleh saja 2/3 hilang. Kalau pada orang zalim bisa jadi ya seluruh agamanya hilang. Nah, seperti itu ya. Wa alal jumlati lan ingatasi sekabehane faharakatuka mongko utawi piro-piro gerakan siro wasakana tukalan piro-piro meneng siro bi'adho ika kelawan piro-piro anggota badan siro nikmatun niku kenikmatan min ni'amillahi kang setengah saking piro-piro kenikmatane Gusti Allah Ta'ala alaika ingatasi siro. Yes. Intinya kesimpulannya gerakan ya, gerak-gerik kita atau diamnya anggota badan kita itu nikmat dari Allah. Tangan kita bisa diangkat, mata kita bisa membuka ya, bisa dibuka, bisa berkedip. Ini semuanya nikmat dari Allah. Ya, bisa bergerak nikmat, bisa diam juga nikmat. Bagaimana jadinya kalau ada orang anggota badannya tidak bisa diam? Kayak orang kena narkoba itu ya. Ini saya pernah bincang-bincang dengan Kasat Narkoba Lumajang yang sekarang menjadi Kapolsek Sukodono ya. Nah, Mas, orang kalau kena narkoba katanya itu ciri-cirinya seperti ini. Dia itu aktif, tidak bisa diam. Ada aja yang dikerjakan. Tangannya entah gini-gini, entah bagaimana. Atau kalau tangannya diam, mulutnya tiba-tiba nah kayak gini. Jadi kalau kita bisa diam, anggota badan kita bisa bergerak, itu nikmat ya. Kan imbang, bisa bergerak, bisa diam. Bergerak terus tanpa diam, ya bukan nikmat ya. Niqmah, siksaan itu. Diam tidak bisa bergerak, masih hidup ya stroke. Alhamdulillah ya, sudah 1 jam pertemuan kita dengan pembacaan 2 kitab. Semoga yang kita baca bermanfaat, bisa kita amalkan, dan arahan dan larangan-larangan, himbauan-himbauan untuk dijauhi bisa kita jauhi ya. Kita tutup lagi dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.